Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, subhanallah, Allah sampaikan kita, umur kita merupakan keberkahan dan rahmat Allah, bisa menikmati Ramadan tahun ini. Jadi kalau kita benar-benar sadar, yakin, ini nikmat yang besar. Karena bagaimana Allah itu memberikan keluasan kepada kita agar derajat kita naik. Makanya Allah itu bilang, wala yuridu yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan untuk memanjat tangga menuju kemuliaan Allah. Yang hari-hari biasa kita harus berat. Kendalanya banyak, cobaannya kuat. Nah itu. Saya akan menyampaikan tentang puasa, sehingga puasa kita hari ini ke depan itu semakin mantap. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya coba kisahkan sejarah puasa dulu singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini Allah menggambarkan secara umum bahwa bagi kamu wajib puasa. Kewajiban ini sama seperti orang-orang sebelum kamu. Artinya puasanya Allah belum berhitung kapannya, Allah belum bilang bagaimana batasannya. Pokoknya wajib puasa. Maka para sahabat itu bertanya, ini puasa yang bagaimana, kapan, berapa lama? Allah jawab, ayyaman ma'dudah. Nanti kalian itu berpuasa beberapa hari. Ada hitungan tertentu. Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah sudah berbicara tentang refleksinya. Jadi bagi kalian, man kana minkum, maka barang siapa di antara kalian maridun sakit, atau ala safarin atau dalam perjalanan, baik itu min ayyamin ukhra. Artinya boleh membatalkan tapi mengganti pada hari lain setelah Ramadan. Walau lagi yutiqunahu bidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang tertentu yang tidak mampu, tidak diberi kemampuan, maksudnya ini lebih memang Allah memposisikan seseorang ini dengan kondisi fisiknya. Orang yang sembuh, orang yang sakit yang tidak terharapkan sembuh, jadi sakit terus-terusan gitu. Banyak orang yang sakit di tempat tidur, dia sudah ya nggak mungkin puasa karena nutrisinya sudah terbatas. Nah, seperti itu. Yang kedua
kedua, fisiknya kuat, tapi pikirannya long ikut. Sahur, masak. Habis sahur jam 8, dia makan aja. Tuh kok makan? Emang kenapa? Nggak boleh. Bukan puasa. Puasa nggak puasa. Itu namanya figur. Nah, bagi yang begitu, dia itu orang miskin. Dan mengganti dengan memberi makan fakir. Setiap hari dia meninggalkan puasa yang tidak kemungkinan bisa diteruskan. Paman atau wa'an khairan, apabila kita memberikan makan miskin itu seukur satu mud itu, jadi kalau beras ini kelopak kanan itu dikasih beras terus nggak ada yang jatuh, itu namanya satu mud. Tapi kalau zakat fitrah itu satu sok, jadi dari sini sampai nggak ada yang jatuh. Berarti kan ukuran ukuran ini kan relatif ya. Tapi sekarang diukur rata-rata 1 liter atau 1 gantang kalau bahasa Arabnya itu 1 gantang. 1 gantang itu biasanya ada dari kulit buah apa gitu atau pohon kayu buat hidup beras, seukuran makan 1 hari. Nah, warna lagi dari itu bisa untuk amin paman atau wa'an khairan. Apabila kamu menambahkan nilai kadar beras yang diberikan kepada miskin, itu akan menjadi nilai tambah bagi kalian. Artinya itu nilai keluasan hati. Dan Allah suka. Wa antasumu khairul lakum, apabila kamu memilih puasa, artinya berusaha dengan segala tenaga, walaupun terbebani dan merasa berat, itu akan lebih baik bila kamu tahu benar tentang namanya puasa. Nah, ini kan Allah belum bilang kapan-kapannya. Langsung puasanya begini, nanti kalau berjalan sakit bisa berbuka tapi mengganti dari yang lain. Nah, di situ termasuk dalam tafsir itu dijelaskan tentang siapa yang boleh membatalkan, siapa yang boleh mengganti dengan fidyah, terus siapa saja yang membatalkan tapi harus mengganti, membayar fidyah tapi tetap mengqadha. Itu bagi orang yang hamil, menyusui gitu, karena khawatir kehamilannya akan berefek kalau nahan makan. Orang yang menyusui anak, kalau nggak makan takut produksi susunya kurang. Ya sebenarnya ibunya puasa, tapi karena membela anak atau membela bayi, itu nanti ada boleh berbuka tapi bayar fidyah qadha. Boleh berbuka tapi qadha, tapi juga bayar fidyah. Baru ketika para sahabat tanya, kapan puasa itu kapan? Hari-hari yang terhitung itu kapan? Maka Allah turunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maksudnya, kenapa Allah mengatakan satu Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an? Ini pilihan Allah untuk kita melaksanakan puasa itu di bulan yang mulia, bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu panduan kehidupan dunia dan akhirat. Makanya di situ dikatakan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk manusia dan menjelaskan tentang tata cara ibadah, hukum-hukum. Kemudian Allah wa man kana maridul awal itu mengulang kembali ayat sebelumnya. Kenapa? Karena seakan-akan ada penghapusan, supaya tidak ada penghapusan berkaitan dengan yang tidak bisa karena sakit
atau di perjalanan itu tetap diulang oleh Allah semuanya. Nah, apapun yang dibebankan oleh Allah dengan puasa itu, Allah bukan menginginkan kita berada dalam kesulitan. Nanti kita aplikasinya bagaimana kita bekerja di bulan puasa. Nanti efeknya ke sana. Nah, wal itu bilul iddata wal itu kabirullah ala ma'alakum itu makna Idul Fitri. Bagaimana menggembirakan hati dengan apa-apa yang telah kita dapatkan atau kita lakukan dan Allah menjadikan pahala yang sangat besar. Nah, kemudian diputus dengan waidah sa'alaka ibadi anni fa'idni qarib ujibu da'wat da'i dada'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Nah, kalau itu banyak di antara sahabat Rasulullah, ya Muhammad, Allah itu sebenarnya dekat apa jauh ya? Ya kalau jauh kan saya harus teriak-teriak, ya Allah, Allah. Tapi kalau dekat ya kita tetap hanya memohon saja, ya Allah berikanlah dia itu. Tapi kalau jauh, Allah rezekinya dong. Itu ungkapan orang-orang Quraisy. Artinya yang menjawab Allah tapi melalui lisan Nabi Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hambaku yang bertanya tentang diriku, ani keberadaan. Wa ini kalau sesungguhnya aku ini dekat. Dekat itu dalam arti dekat di sini, Allah itu menguasai semua unsur dari tubuh kita, lahir dan batin. Karena kita nggak punya apa-apa. Kalau bukan diciptakan sebagai bentuk pemberian Allah pada kita. Kita nggak bisa hidup kalau nggak Allah kasih kehidupan hayat pada kita. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena Allah kasih syahwat dan akal. Itu. Nah, ya. Ini mendapat dari ibadah. Aku akan pasti memenuhi semua keinginan permintaan hambaku bila dia mau meminta kepadaku. Ini maksudnya. Jadi doa itu bukan tuntutan kebutuhan kita, tapi keterkaitan dengan Allah bahwa pasti kita itu butuh dengan Allah karena kita nggak punya apa. Gak punya daya, kekuatan, gak punya kehidupan, kecuali kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi kita ini awalnya seonggok tanah gitu ya. Ya kalau Allah nggak ciptakan jadikan kun fayakun ya nggak jadi apa-apa kita seonggok tanah. Sama dengan ketika kita sudah dikubur, terus sekian hari, sekian bulan kita gali ya tanah. Paling juga sisa-sisa tulang belulang. Kenapa? Karena tidak langsung menyatu dengan tanah. Tapi doa itu sebagai pengikat adanya kewajiban-kewajiban kita untuk memenuhi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka doa kita tidak akan berarti apa-apa bila kita tidak melaksanakan perintah Allah. Makanya walias tadi buli wal yu'minu. Maka yang penuhi tuntutanku dan yakini kepadaku bahwa aku pasti memenuhi tuntutanku. Nah, tapi tuntutanku kamu juga penuhi, pasti tuntutanku akan aku penuhi. Nah, berarti di situ pada tahun ketiga hijrah Nabi kita Muhammad SAW, puasa itu bersamaan dengan perintah zakat. Nah, turun. Saat ketika puasa, saat itu Rasulullah SAW memberikan pendalaman kepada para sahabat. Jadi puasa dari mulai terbitnya matahari terus sampai terbenamnya matahari. Kalau pas maghrib dia nggak segera makan,
maka setelah lepas maghrib dia nggak boleh makan lagi, nggak boleh ngumpul sama istri. Dulu begitu awal. Sehingga nanti kalau maghrib nggak segera makan, maghrib makan secukupnya. Terus malam itu ya kayak puasa lagi. Nanti batas fajar ketika waktu subuh, sebelum subuh itu dipersiapkan boleh makan sepenuhnya. Ya karena memang kondisinya dulu zaman Rasulullah itu nggak seperti kita. Ingin template gerakot, bisa dulu mah borok-borok. Kepingin semur jengkol, gitu juga bisa. Itu dengan batasan begitu, akhirnya para sahabat itu walahan. Dalam satu riwayat, Umar ibn Khattab itu nyindir istrinya, mama, pengen deh gitu. Karena jawabannya itu aku sudah tidur. Artinya berhenti untuk melakukan aktivitas makan dan semuanya itu sampai menjelang subuh. Baru menjelang subuh boleh kita makan. Ya karena saking mungkin lagi kepengen gitu, ngira dengan jawab begitu istrinya pura-pura gak mau, udah diparahin, gantilah malam itu. Akhirnya iya ya bagaimana? Datanglah ke Rasulullah. Nah yang lain begitu, lupa makan maghrib, habis isya makan banyak lagi. Begitu juga gimana Rasulullah, saya melanggar. Akhirnya dijawablah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang ke-187. Apa bunyinya? Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Dan kalian dihalalkan di malam hari untuk mendatangi istri-istri kamu. Kenapa? Karena Allah menganggap istrimu itu pakaianmu, kamu pakaian istrimu. Ini sebagai bentuk kiasan kalian saling membutuhkan secara biologis. Awalnya Allah batasi, tapi Allah halalkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan beberapa sahabat itu digambarkan dalam ayat itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah melihat, Allah tahu bahwa kalian sudah berkhianat atas diri kalian. Fataba alaikum, kemudian bertaubat, Allah terima taubatnya, wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Maka fal'ana basyiruhunna, dan hari ini itu turunnya ayat itu. Ini sebagai bentuk kabar gembira, kamu silahkan temuin itu istri kamu di tempatnya masing-masing. Akhirnya Allah menghalalkan. Terusnya itu apa ayatnya? Bahkan ada siruhunna wabtaku maka taballahu lakum, maka silahkan capailah, kejarlah dan pakai itu apa yang Allah tetapkan itu. Maksudnya ditetapkan dia sudah boleh halal bertemu dengan istri. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah kalau sudah malam lewat, kamu sempurnakan puasa kamu sampai ada
sampai ada tanda antara garis hitam dan garis kuning itu ada garis putih, yaitu fajar. Artinya sempurnakan. Setelah fajar kamu menyempurnakan puasa kamu. Maksudnya apa namanya? Jadi itu bayutim wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul lakum khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajri. Silakan kamu makan bebas sampai datang fajar. Fajar itu antara gelap dan sinar matahari itu ada garis putih biasanya. Itu namanya disebut garis putih kalau hilal. Nah, akhirnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa atimus siyama ilal laili. Kemudian sempurnakan puasamu sampai datangnya malam, yaitu ghurubis syams, sebenarnya matahari. Nah, kemudian kata Allah summa atimus siyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kamu ingat, kalau kamu niat iktikaf, kamu jangan ngedatengin istri. Dan di samping iktikafnya batal, itu kena denda dulu itu. Didenda. Jadi kalau udah niat iktikaf, aduh, kayaknya lagi pengen ya. Nah, jadi kalau niat iktikaf, karena iktikaf itu kenapa dibilang iktikaf? Menghentikan kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan sahabat keduniaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilka hududullah, itulah aturan Allah. Fala taqrabuha, jangan kau dekatin yang begitu-begitu. Kadang yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Begitulah cara Allah menjelaskan hukum. Jadi kita begitu. Nah, sekarang saya ngambil dari hikmah puasa. Bulan puasa atau bulan Ramadan dengan puasa kita itu sama dengan bulan Qadar Rujud. Qadar Rujud itu dari kata daroja. Kalau bahasa kita mah derajat. Jadi Ramadan itu apa ya? Berkonotasi terhadap konotasi waktunya. Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan peningkatan derajat. Bagaimana Allah akan meningkatkan derajat kita? Kalau Allah meningkatkan derajat kita itu dengan kudrah iradahnya berupa kasih sayangnya atau rahmat. Tapi itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita menyemangati diri untuk berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, sehingga Ramadan itu kita disuruh banyak ibadah. Kita sama dengan naik tangga. Seberapa tinggi tangga yang kita naiki, itulah kedudukan atau derajat kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduk-duduk aja, diam aja, daripada apa-apa, daripada ngejelekin orang, mendingan tidur aja. Ya selamat dari keburukan, tapi derajat kemuliaannya amalnya nggak dapat. Makanya dengan puasa itu sama dengan kita merengkuh derajat dengan puasa itu. Tuh. Nah, derajat Allah itu Masya Allah. Sampai Allah itu memberikan keistimewaan.
satu malam di antara 30 atau 29 hari itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Qadar itu adalah hak Allah yang tidak bisa diintervensi. Orang Allah mau menjerumuskan hambanya bisa. Orang Allah itu bisa mengangkat derajat hambanya yang rendah dari tinggi, yang tinggi jadi rendah, itu bisa. Maka bulan Qadar itu syahrul Qadar, atau bulan bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan derajat. Ibu, kalau bapak ngasih buat belanja dari tahun ke tahun berubah apa tetap? Hah? Tergantung apanya? Rezekinya. Berarti keinginan syahwat kita gak bisa lepas. Dan semuanya masa dari dulu segini aja Pak. Itu syahwat kita begitu, nggak mungkin. Ada nggak istri kalau dikasih belanja, udah pegang aja, kebanyakan ini dikit aja. Hah? Nggak ada. Ini yang jawab bapak apa ibu? Bapak yang pengalaman. Oh gitu. Kenapa? Karena itu syahwat nggak mungkin begitu. Dan sehingga syahwat itu mendorong kita untuk melupakan Allah, janji-janji Allah, kemuliaan Allah itu ditutupi sama syahwat. Makanya puasa itu tafsirus syahwat. Puasa itu adalah bisa menanggalkan syahwat. Maka kalau kita masih dalam konteks berusaha mencari derajat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, nilainya dibuatkan, jumlahnya juga ditambah. Itu tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak menumbuhkan sifat tajarrud. Tajarrud itu jaroda, menanggalkan syahwat-syahwat keduniaan. Sampai Rasulullah itu ya sebenarnya hadis ini masih perlu dikaji apa kata itu. Man fariha bi qulubi Ramadan jasad haramallahu jasadahu bilan nira atau minan nira. Siapa yang bergembira dengan kehadiran puasa bulan Ramadan, Allah harapkan jasadnya dari api neraka. Allah harapkan api neraka menyentuh jasad kulit kita. Nah, tapi secara pendalaman, itu memang bagus. Artinya apa? Kita perlu gembira, menyenangkan hati ketika hadir Rasul. Nah, tapi kesenangan hati itu bukan semata-mata karena kesempatan jual kolek, jual es kelapa, jual macam-macam, jual putu mayang, jual lontong, sama gorengan, terus semuanya. Jadi kalau gembiranya asik Ramadan, wah jualan tak banyak lakunya. Kalau Ramadan kan biasanya bala-bala yang 2.000 sekarang jadi 2.500. Isinya sama, saya tahu isi kan, tahunya begitu-begitu aja. Tukang tahunya malah dikecil-kecil. Harganya sama. Ada yang tahunya ditambah gitu. Nah, artinya kalau kegembiraan hanya karena pada syahwat keduniaannya, maka itu tidak termasuk yang dimaksudkan. Nah, orang yang harus gembira itu adalah absyiru bisawabi adalah orang-orang gembira, waduh, sholat saya akan bernilai lebih, kebaikan saya akan bernilai lebih, senang saya ini, mumpung Ramadan, udah banyak itu, biasanya 2.000, 3.000 gitu.
Apa itu? Biasanya 2.000 3.000. Susah nyari seribuan kan. Tapi kalau minta rezeki mah bibitnya mah duitnya langsung berubah. Segini amat gitu. Tapi kalau giliran kita berbagi, jangan segini kebanyakan. Jadi sebenarnya pelitnya Allah itu tergantung kepelitan kita juga. Lomannya Allah tergantung lomannya kita juga. Itu. Nah, jadi ini harus berimbang. Sifat tadarrur, keinginan berupaya menyemangati diri, memotivasi diri untuk meningkatkan amal ibadah. Tapi ini tidak akan pernah tercapai kalau kita di dalam Ramadan itu menanggalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan syahwat keduniaan. Kira-kira yang dagang lebih banyak ketika puasa Ramadan apa di sebelum puasa Ramadan? Lebih banyak. Ya, mudah-mudahan dagangnya ingin melancarkan aktivitas ibadahnya. Iya. Malah sibuk. Umpamanya ini saya ingin jual kelapa. Dan wah, udah cari kemana-mana karena Ramadan kan pada cari kelapa. Akhirnya udah kelapa mudanya susah, harganya lebih tinggi. Akhirnya cari yang jauhan sampai dulu dan sebelum subuh belakang. Akhirnya ada subuh kita di jalan. Wah, jangan sampai ketinggalan. Ini kalau ketinggalan habis kita tak kebagian. Habis kerja subuh lewat. Sampai ngumpul-ngumpulin dapat di laprak itu buka. Udah kita naikin duhur naikin kelapa kecil. Udah buat ini kita udah sampai pokoknya jangan sampai asar nih di rumah. Udah buruan. Akhirnya dibelain duhur merah. Akhirnya sebelum asar udah nyampe udah capek-capek, tapi karena syahwat keduniaannya kuat, udah nggak sholat asar, ini tanggung kan banyak yang beli, udah nggak mungkin kelapa kan, mungkin kelapa, pas mau udah lagi udah banyak udah dibungkusin, udah disambung, saking ramenya. Sampai pas ada maghrib itu masih banyak yang ngantri. Kira-kira sempat sholat maghrib kan? Udah. Akhirnya sampai isya baru ada yang kebagian terakhir. Kira-kira capek nggak dari siang sampai malam itu? Udah duduk dari pas-pas. Mama, coba dihitung itu uangnya dapat berapa? Hitung-hitung, modal sekian dong. Dia bilang, alhamdulillah ini Ramadan benar-benar berkah. Sholat kagak. Bukan yang begitu. Itu justru enak tapi gak enak. Maksudnya apa? Dikasih keuntungan sama Allah. Dagangannya laris. Tapi di akhirat dia gak punya apa-apa. Derajatnya jauh. Maka harus tanggalkan semuanya. Makanya puasa as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh kesabaran. Maksudnya kalau dia mendorong aktivitas, menyemangati diri untuk meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah, terus dia tanggalkan semua syahwat keduniaannya itu, menumbuhkan sifat kepekaan moralitas, memudahkan tangan untuk memberi dan menolong, dan selalu rendah diri dengan orang. Dengki, hasad, ini ngobrolin orang tetangga, udah puasa tahan semua tahan. Maka itu manusia sudah dapat separuh kesabaran. Nah, yang kedua, kalau dia semangat ibadahnya lebih daripada sebelumnya, maka dia mendapatkan kesempurnaan kesabaran.
Sehingga kenapa Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena yang dimaksud sabar itu adalah puasa. Kenapa puasa yang dimaksud para ulama Al-Quran itu? Karena fa'innahu yaksiru syahwata. Karena puasa bisa mengendalikan syahwat. Ada nggak orang yang puasa Ramadan, dia puasa, syahwatnya tetap tak terkendali? Ini tadi saya sahur apa aja. Terus jangan lupa ntar buka nyari anjaman lah, makan, bikin rujak ini, bikin rujak ini. Itu sahur, baru selesai sahur, belum niat puasa, udah mikir buat makan nanti berbuka, bukan sahur. Setidaknya Allah berkahi, saya takut memang apa adanya. Yang penting mah kalau engkau berkahi kan saya jadi kuat puasa. Terus kegembirakan hati saya, semangatkan jiwa saya untuk bisa mengkhidmati puasa itu dengan aktivitas ibadah. Nah, kenapa Rasulullah itu sholat malamnya 8 rakaat dari mulai pertengahan malam sampai menjelang subuh. Rasulullah itu kepingin, terutama di bulan Ramadan, malam-malam itu berada bersama Allah, atau kita membersamai Allah, atau Allah membersamai kita. Makanya kata Allah, siapa yang selalu ingat kepadaku, aku akan lebih ingat kepadanya. Begitu. Jadi Rasulullah seperti itu. Dan kita milih 8 rakaat, habis sahabat ngobrol kalau tidur, main WA, udah bersama Allah kan berapa menit. Jangan panjang-panjang ayatnya ya. Kapan ini yang 8 itu sunnah Rasul. Sunnah itu ya semuanya ditiru. Udah 8 rakaat, nyari imamnya yang surat-suratnya pendek, terus ngaku ini sunnah Rasul. Yang 20 dikata-katain itu macam-macam. Apa itu 20? Jadi ada kualitas, ada kuantitas. Kalau mau kualitas, sholat 8 rakaat, tapi dari pertengahan malam sampai, kalau nggak kuat, ya sudah separuh dari itu. Nggak kuat sepertiga dari itu. Kalau sepertiga malam itu berapa jam? Ibu kan paling bisa hitung kan? Belajar segini, belajar ini. Sepertiga malam itu berapa jam? Anggaplah jam berapa habis isya. Pertengahan malam jam berapa? Jam 12. Subuh? Jam setengah 5. Itu kalau dibagi 3? Hah? Sejam lebih kan? Terawih sejam lebih. Kerasa kan? Imam lama benar. Udah 8 rakaat, ini takordik lagi. Giliran rakaat yang terakhir, yang ke-7 sama 8, berdirinya giliran imam udah mau rukuk. Kan biasa gitu ya. Kita benar itu. Iya, karena saya kadang-kadang kalau jadi imam nengok, nyantai kitanya lagi koyok. Jadi itu tadi. Bagaimana kita di bulan Ramadan itu menumbuhkan karakter-karakter tadarrus. Tadarrus itu apa? Semangat untuk mencari peningkatan harkat dan martabat di sisi Allah. Ya, itu ya.
Dibanyakin ibadahnya, panjangin keberadaannya dengan Allah. Nah, maka kita mungkin nggak bisa kayak Rasulullah. Ya sudah, terawih 1 jam, setengah baca Quran setengah jam, zikir setengah jam, kan berarti udah berapa? 2 jam kan? 2 jam. Mulai dari habis isya. Terus, aduh capek zikir, ngobrol aja ngobrol. Asal ngobrolnya masalah-masalah kayak tukar pendapat diskusi, itu bagus. Tanya jawab ya. Jadi selalu ingat kepada Allah dan teringatkan kepada Allah. Jadi malam-malam itu ya banyakin membersamai Allah dengan berzikir, baca Quran, baca kitab, baca buku, baca. Yang paling enak baca apa sih malam-malam itu? Ya, aku iya baca WA. Paling enak. Udah, apalagi di masjid ada wifi-nya ya. Berapa? Apa? Baca Quran? Enggak. Share, nyari share-sharean, nyari share-sharean, share. Tahu nggak apa itu? Nggak tahu. Share-sharean. Mau kalau enak kan main WA itu orang mau jengkel kan mau kagak. Pokoknya yang di-share itu mau lu ngapain sih nge-share begitu? Ya nemu aja copy paste dari sebelah. Cuma begitu jawabannya. Coba kalau ketemu orang, oh ngapa lu begini? Copy paste. Jadi itu bagaimana menyemangati diri kita seperti itu. Sehingga Rasulullah itu terakhir sebagai penutup. Rasulullah itu pernah bersabda, "Abshiru wa saddidu wa qulu wa innahu la yudkhilu ahadal jannata amal." Kamu harus gembirakan hati, semangati diri, lakukan yang mendekat. Lakukan yang mendekatkan pada kesempurnaan. Karena tidak ada di antara kalian satu pun yang masuk surga karena amalnya. Walau ada ya Rasulullah, walaupun saya. Terus masuk surga karena apa? Illa ayyaka madani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali Allah melimpahkan maghfirahnya dan rahmat. Ini kira-kira nih kalau kita hitung setahun kurang sebulan sebelum masuk puasa, dosa kita banyak. Bagus ngaku. Karena kalau nggak ngaku Allah nggak bakalan berbumi. Lu kakak ngaku banyak dosa. Gua tahu nanti. Itu belakang sholat kakak pakai istighfar itu pendek benar. Kalau itu gitu. Terus dari pulang dari sholat ngapain? Duduk doang depan Allah. Mesti kan doa. Nah, jadi maka ketika Rasulullah katakan abshiru wa saddidu wa qulu. Abshiru itu artinya abshiru bil sawabi alal amali wa ikhlas. Kamu harus selalu gembira hatimu dengan janji pahala yang akan Allah berikan kepadamu. Walaupun amal kecil, Allah itu tetap akan kasih pahala. Makanya kita harus selalu gembira. Habis sholat gembira, habis baca Quran bilang, habis gembira. Ini karena rata-rata kita Ibn dari kita mulai babi judalil mutakin sampai ayat puasa. Ya ladina amanu kutiba alaikum asyam kama kutiba ala ladina sampai. Tapi baca kan sampai. Itu kalau Allah dengar nggak itu? Pasti. Dengar. Sampai. Lu pengen mulia, pengen naik derajat, apa pengen dijeblokin?
ingin belajar, maka kita harus gembira, pede. Walaupun satu ayat, tapi silakan ya. Saya cuma satu ayat, tapi saya senang kau jadikan satu huruf aja pahalanya kau berikan, apalagi satu ayat kau beri. Jadi gembirakan. Yang kedua saat itu semangat dan menyemangati diri itu harus didukung dengan kullu amalin bismillah. Setiap perbuatan baik kita, ibadah maupun perbuatan baik kepada sesama, akui sebagai tadallul kepada Allah. Ingin mendapatkan kemuliaan Allah lillahi harus jujur. Nah, sekarang tadi sholat subuh kita kan berapa rakaat? Dikali 4. 2 rakaat khusyuk kan? Hah? Jujur. Ya, saya berusaha khusyuk tapi masih ada aja yang lewat gitu. Walaupun seperti itu, habis sholat ya Allah, saya ngaku ya Allah. Makanya doa sebelum salam itu gini. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Itu akhirnya begini. Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunkan dosa-dosaku terhadap apa-apa yang selalu aku dulukan, yang harusnya aku akhirkan. Aku tampakkan, seharusnya aku hilangkan, sembunyikan. Yang aku lebihkan, seharusnya aku kurangi. Yang melebih-lebihkan ini macam-macam pikiran. Yang aku sembunyikan, seharusnya aku tampakkan. Maksudnya kehusuanku, aku malah tinggalkan, sembunyikan, malah saya menampakkan kesombonganku kepada. Ketika sujud, tasbihnya banyakin. Dibanyakin, tapi rasanya nggak ada. Habis sholat ya begitu-begitu aja. Karena sebenarnya intinya sujud itu sujudnya yang menjadi rukun untuk menumbuhkan sifat kehinaan kita di mata Allah. Kalau kita sudah kerasa hina, pasti ngomong Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Saya ini hina ya Allah. Kok paham? Ini wajah saya Pak, cuma songkok tanah, tidak lebih mulia dari tanah yang saya cium. Emang sih jidat saya nempelnya di sajadah, tapi rasanya itu nempel ke bumi. Bahkan wajah kita masukin ke lumpur. Ini wajahku di sini. Gitu. Kadang-kadang kita enggak. Tasbih dibaca tidak ada rasa, yang seharusnya rasa tumbuh, maka secara ekspresif bilang Subhana Rabbiyal Azim. Subhanallah, Masya Allah. Boleh nggak sujud saja begitu? Boleh. Wong tasbihnya sunat sih. Terus sujud. Ya Allah begini, ya Allah begini amat, ya Allah, sombong benar. Memang gak ada apa-apa. Pikir begitu, boleh nggak? Boleh. Jadi itu yang bagus. Suara. Jadi rasa kita, ibadah kita belum kita rasain kita. Boro-boro bisa dengan sholat dan hanya paksa iwan, boro-boro. Habis sholat aja, itu tadi siapa sih yang sebelah kita itu, yang pakai gelap-gelap itu, kayak kemenyek banget. Apa kemenyek? Baru selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Ngelihat di kanan, pakai gelap, sok dulu. Baru salam belum sembuh. Bagaimana Allah? Saya kira ini saja. Mohon maaf tidak bisa melayani Bapak dan Ibu dengan efek.
karena kita disuruh atur sama Allah. Tapi walaupun kita nggak ada kue, saya lihat dari tadi nggak ada air putih, nggak ada kopi. Saya mah senang. Nih, senangin aja. Walaupun nanti kita udah siang biasanya puasa pertama. Ya Allah, emang badan saya lemes Allah. Subhanallah. Begitu aja. Sambil tiduran, nggak apa-apa. Pokoknya jangan ada waktu yang stuck membersamai Allah. Biar Allah membersamai. Ya, kalau sudah Allah membersamai kita, ini nih yang baca yang benar nih saya begini nih, aduh, berkumpulin kepala kita tumpukin di pojokan surga sama Allah tumpukin. Ini apa nih? Siapa ini kalau saya kenal cantik. Menjelang lebaran, saya paling rajin melawai Pak. Iya. Jangan jadikan ibadah kita sebagai pamer-pamer. Kurang lebih cuma maaf, ada yang menanyakan? Ya, pada Bapak dan Ibu, waktu kita panjang. Jadi Sabtu ini. Baik, Pak Yai, sering kita dengar bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, setan-setan dibelenggu. Sementara kita lihat warung-warung buka bendera setengah tiang, sehingga kakinya pada bergantungan. Nah, bagaimana nih setan yang dibelenggu? Saya ngomong, tahan diri sahabat keduniaan. Mau buka belak-belakan kayak mau buka separuh, udah tinggalin aja, nggak usah dilihat. Nanti pasti ngeliat-ngeliat yang di luar. Emang semua puasa di lingkungan kita. Ada yang nggak puasa yang agamanya lain, biarin di mana. Makanya kalau perlu kita puasa di puasa. Ada orang perang, emang dia nggak buat puasa, orang gila. Orang gila, terus minta makan, kasih makan nggak? Ngapain kasih makan orang gila? Nggak ada pahalanya. Allah dengar. Tahu kucing? Ya. Kucing, berpuasa. Kok kagak ada sisa tulang mencuri kita? Dan kita kan cuek-cuek aja, pura-pura tidur. Itu kucing ngomong, ya, paling juga ngasih kepala doang. Pernah nggak ngerasain bahwa dia juga lapar? Terus kita kasih makan. Terus niatnya apa? Dulu derajatnya naik. Itu kucing. Apalagi orang yang buka warung udah biarin, tergantung syahwat. Ya kalau saya puasa, tapi tetangga-tetangga saya ada yang nggak puasa karena ada masalah. Terus sering nyuruh, Bu, masakin saya dong, kayaknya masakan ibu enak. Masak. Ya masak aja, nggak usah terlalu ini. Masa saya masakin orang yang nggak puasa? Lah orang yang nggak puasa nggak boleh dimasakin. Yang puasa haram. Ini lagi puasa, saya pengen banget makan masakan ibu, masakin dong. Sekarang saya pengen makan, puasa nggak puasa, nggak boleh. Kasih takjil orang yang lagi puasa, boleh nggak? Nggak boleh Pak. Gimana? Orang yang berbuka puasa baru kasih takjil. Awas kasih orang makan, kasih makan orang puasa, nggak boleh. Jadi ini awal syahwat. Ya syahwat ke dunia itu usir. Waduh, itu warung harus diprotes. Pakai kita datangin ada kerjaan yang lebih bagus. Tapi jangan ngurusin dia.
Tahu siapa itu tukang-tukang yang pada itu pada kelaparan nggak buat puasa, biarin dia mah. Tergantung imannya masing-masing kan orang makan. Abang nggak puasa ya? Lu jangan lari-lari. Bagusnya puasa. Apa urusannya? Jadi kalau kita itu tadi tadarus, semangat untuk mendekatkan kepada Allah. Allah muji dengan makanan orang pada madang di depan kita. Bang, kepuasan ya. Madang sini depan kita. Enak ya? Menambah kan? Ya belinya bagus itu orang. Artinya nggak terpengaruh gitu loh. Jadi kita ini kayaknya kayak menilai orang harus kayak kita semua. Ya masing-masing ya. Ya kita mah puasanya buat pamer-pamer. Bang, saya lagi puasa. Kalau merokok jangan di situ dong. Ya kita aja yang pergi apa? Syahwatnya dikurangi. Nah, terus kadang-kadang ini ada warung buka, pergi pulang-pulang nengok. Saya pengen lihat tuh warung masih buka enggak? Padahal mah bau-bau bumbunya itu gulenya. Jadi kemarin kan Papa, kalau pembatasan stabilitas penghormatan keamanan ketika ada orang puasanya, memang ada pembatasan supaya secara etika menghormati. Tapi saya bilang waktu rapat forum kita puasa ini disuruh tahan nafsu, jangan terlalu nafsu, protes. Yang punya warung protes karena itu restoran buka ini banget. Bukan-bukannya, namparin aja mandar tuh di jalanan tuh, namparin. Urusan masing-masing. Yang kita hanya kadang-kadang puasa pura-pura lupa. Lupa ya, mah ini benahin apa ini sisa sahur gitu. Takut nanti saya kelupaan mana? Ya mana? Karena tergantung pada etikat. Terus bagaimana sikap kita? Ya nggak baik, tapi nggak usah dijadikan sebagai apa ya alasan kok tak begitu. Itu keluar surat kajian. Dan orang yang berpuasa tidak dilarang memberi makan kepada yang tidak puasa. Orang yang berpuasa berbagi takjil itu pahala ini satu lontong antuk lontong, jangan lontong ini tahu goreng, tahu isi, goreng satu, nggak usah banyak-banyak, bawa ke masjid Pak Jiyamin, ini saya bawa tahu isi satu, buat apa? Biar dimakan sama orang yang berbuka puasa. Kenapa? Karena Pak Ustaz kemarin bilang itu tahu satu pahalanya sama dengan tahu 70 minimal. Catat ya, saya satu di tahu, saya dapat 70 tahu ya. Jadi enakin aja, jadi nggak usah terlalu itu sahabat sama salah satunya. Ya, usil aja. Kalau biasa usil, biasanya tengil. Kalau biasa tengil, akhirnya dekil. Sama orang kaya gimana itu dekil amat. Nah, jadi intinya apa kata Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Jalalain? Kenapa Allah menjadikan wasta'inu bis-sabri was-shalah? Sabar yang dimaksud adalah puasa. Kenapa? Fa innahu yasirus sahwata. Karena puasa bisa menahan. Tapi kalau puasanya masih comel begitu ya sama. Nah, saya kira gitu ya. Jadi awas nanti kalau ngintip-ngintip warung lapar. Awasin ya. Yes. Ada lagi? Ibu, ada yang mau bertanya? Cukup. Masya Allah. Benar nih.
Serius. Mudah-mudahan puasa hari ini puasa mantap. Amin. Ya, bisa jadi puasa hari ini adalah puasa yang bisa menutupi puasa-puasa besok yang kira kurang mampu. Tapi kita berharap dengan ini tadarus, berusaha menaikkan derajat, jadikanlah puasa hari ini adalah saksi bahwa puasa besok akan lebih baik daripada hari ini. Amin. Barakallahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.